Selamat berjumpa kembali kawan-kawan semuanya. Kali ini kita akan membahas surat edaran atau siaran pers dari Badan Kepegawaian Negara dengan nomor 010 garis miring rilis garis miring BKN garis miring 8 garis miring 2023 tertanggal 4 Agustus 2023 di Jakarta. Jadi judul siaran pers ini adalah terkait dengan P3K jadi prioritas kebutuhan seleksi CASN 2023. Kita baca saja isinya. P3K menjadi prioritas kebutuhan seleksi calon ASN tahun 2023 dengan alokasi sebesar 543.593 orang dari total farmasi 572.496 orang. Jadi dari total farmasi 572.000 ini hanya dapat dialokasikan untuk pengangkatan pada tahun 2023 ini sebanyak 543.593 orang. Jadi ada beberapa formasi yang ternyata tidak dimaksimalkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sehingga kebutuhan yang awalnya adalah 572.000 lebih hanya bisa dimaksimalkan menjadi 543.000. Jadi sayang sekali untuk tahun ini pengangkatan P3K-nya berkurang atau pengangkatan ASN berkurang dari kebutuhan awalnya. Nah, lanjut. Sementara kebutuhan pengadaan bagi calon pegawai negeri sipil dialokasikan sebesar 28.903 orang dari total formasi. Jadi, yang pertama tadi adalah untuk tenaga P3K, sedangkan yang kedua, 28.903 orang adalah tenaga CPNS. Nah, kalau kita mengingat surat edaran Menpan RB nomor 521 tahun 2023, kita buka kembali. Ini surat Menpan RB nomor 521 tahun 2023 yang terbit tanggal 14 Maret tahun 2023. Apa sajakah tenaga CPNS dan juga tenaga P3K itu yang akan diangkat di tahun 2023? Kita dapat melihat kembali di isi suratnya. Maksud dari surat ini adalah menjelaskan untuk tenaga CPNS itu hanya ditetapkan di instansi pusat. Jadi pengangkatannya hanya ada di instansi pusat, itu pun terbatas di jenis jabatan, yaitu pada bidang kejaksaan, kehakiman, intelijen, serta tenaga dosen. Jadi, jika ada kawan-kawan semua yang masih bingung, apakah tenaga CPNS nantinya akan diangkat di daerah, tentunya dapat berpedoman pada surat Menpan RB ini, bahwa suratnya itu hanya untuk pengangkatan CPNS itu hanya berlaku di instansi pusat, itu pun hanya terbatas di 4 jenis jabatan. Jadi hanya 4 jenis jabatan yang bisa diangkat menjadi CPNS. Sementara di daerah itu khusus seluruhnya diangkat menjadi P3K, baik itu tenaga pendidik atau guru, tenaga kesehatan maupun tenaga teknis. Nah, itu untuk kejelasannya bagi kawan-kawan semua yang masih belum melihat surat edaran yang terdahulu, surat edaran Menpan RB nomor 521 tahun 2023. Kita kembali kepada siaran pers BKN. Berdasarkan kebutuhan ASN yang terdiri dari PNS dan P3K, untuk seleksi CASN tahun ini, PLT Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto menyampaikan mekanisme pengadaan ASN 2023. Ditetapkan sesuai dengan kebutuhan kelompok jabatan ASN, yakni jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Kebutuhan jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan jumlah pegawai yang akan pensiun. Jadi, biasanya setiap tahun itu untuk tenaga PNS ada berkisar antara 100.000 sampai 150.000 yang akan pensiun. Nah, inilah yang nantinya akan menjadi perhitungan bagi BKN kebutuhan pengangkatan jabatan fungsional. Ini maksud dari kalimat ini. Sementara untuk kelompok jabatan pelaksana atau administrasi, selain disesuaikan dengan proyeksi pensiun pegawai, juga menyesuaikan kebutuhan SDM yang bisa digantikan dengan proses digitalisasi. Jadi, untuk tenaga fungsional tadi, perhitungannya adalah tenaga PNS yang pensiun yang berasal dari jabatan fungsional juga. Sementara, di PNS sendiri juga ada jabatan pelaksana sampai saat ini. Nah, itulah menjadi juga perhitungan untuk pengangkatan jabatan pelaksana. Berapakah jumlah PNS yang berada dalam jabatan pelaksana yang pensiun di tahun berjalan. Itu maksud dari kalimat ini.
Nah, untuk jabatan pelaksana ini sendiri, selain menyesuaikan dengan pensiun pegawai di jabatan pelaksana yang pensiun per tahun 2023 juga menghitung juga kebutuhan untuk proses digitalisasi. Artinya, jika ada tenaga atau pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga pelaksana namun dapat digantikan oleh sistem digital, nanti tentunya akan mengurangi proyeksi kebutuhan pengangkatan jabatan pelaksana di tingkat P3K. Jadi itu maksud dari kalimat yang dikeluarkan oleh BKN ini. Adapun kebutuhan P3K pada seleksi CASN 2023 didominasi tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan. Ini seperti yang tahun kemarin juga sama. Artinya dua tenaga di bidang ini adalah tenaga pelayanan dasar sehingga menjadi prioritas pemerintah untuk diangkat menjadi P3K. Sementara kebutuhan PNS dialokasikan untuk jabatan-jabatan fungsional atau keahlian lainnya sesuai kebutuhan instansi. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi, tentunya akan mengarah ke Surat Menpan RB nomor 521 tahun 2023. Kita lanjutkan ke paragraf berikutnya. Terkait pengisian jabatan SI pada kedua sektor ini, Panselnas melalui BKN juga sudah melaksanakan seleksi P3K guru dan tenaga kesehatan farmasi tahun 2022. Dengan rata-rata kelulusan, yakni persentase kelulusan P3K guru mencapai 78,5% dan persentase kelulusan P3K tenaga kesehatan mencapai 78,6%. Ini data BKN tanggal 3 Agustus tahun 2023. Jadi, karena telah selesai seluruh seleksi dan juga pengangkatan, tentunya ini hasil rekapitulasi dari BKN bahwa P3K guru tersebut kelulusannya mencapai 78,5%, untuk kesehatan 78,6%. Nah, sementara untuk P3K teknis di formasi tahun 2022 itu kelulusannya hanya mencapai 44% sebelum adanya kebijakan reformulasi. Jadi ada keluar peraturan Menpan terbaru untuk reformulasi pengangkatan P3K teknis di tahun 2022. Kalau tidak salah, isunya adalah sistem perankingan. Jadi siapa yang menduduki ranking pertama, dia otomatis akan diangkat menjadi P3K teknis di jabatan yang dilamarnya. Karena kalau dia mengikuti aturan terdahulu untuk P3K teknis, otomatis kelulusannya hanya 44%. Jadi sayang sekali banyak yang melamar ternyata lebih dari 66% tidak lulus. Itulah yang menjadi kebijakan Menpan RB, akhirnya mengeluarkan peraturan reformulasi untuk tenaga teknis. Tapi tentunya itu hanya berlaku di tahun 2022. Kita tidak tahu untuk pengangkatan tenaga teknis di tahun 2023 apakah ada relaksasi lagi ataukah mengikuti ketentuan sebagaimana di tahun yang sebelumnya. Nah, setelah adanya reformulasi tersebut, BKN memperhitungkan persentase kelulusan P3K teknis bisa mencapai 69%. Ini penjelasan dari BKN. Jadi kalau kita lihat dari penjelasan BKN ini, kenapa seluruh tenaga P3K yang diangkat baik itu guru, tenaga kesehatan maupun tenaga teknis tidak ada yang mencapai 100%. Nah, ini mungkin perlu dipahami oleh kawan-kawan semuanya. Karena dari kebutuhan ataupun dari rencana pengadaan P3K tahun 2022 tentunya tidak semua dipenuhi oleh pelamar. Ada saja formasi yang telah dibuka ternyata tidak ada pelamarnya. Nah, ini tentu saja akan mengurangi persentase pemenuhan kebutuhan dari persentase yang ditetapkan sebelumnya. Misalnya pada tahun sebelumnya itu ditetapkan 500.000 untuk tenaga guru, ternyata yang dilamar hanya untuk 550.000. Jadi akibatnya 450.000 ternyata. Jadi 50.000-nya menjadi kosong. Nah, inilah menjadikan persentase pemenuhan untuk jabatan yang telah dibuka tersebut menjadi tidak maksimal 100%. Nah, itu perlu dipahami oleh kawan-kawan semuanya. Nah, surat ini tentunya menjadi angin segar bagi kawan-kawan semuanya yang akan mengikuti ujian pengangkatan untuk P3K ataupun juga tenaga CPNS untuk tingkat pusat di tahun 2023 ini. Isu yang berkembang untuk bulan Agustus telah diserahkan oleh Menpan RB surat penetapan formasi baik itu P3K maupun CPNS di pusat kepada seluruh PPK di
pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Jadi kalau tidak salah ini sudah berada di tangan masing-masing PPK, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Isu yang berkembang selanjutnya adalah pada bulan September akan dibuka pendaftaran tahap awal untuk tenaga P3K dan tenaga CPNS tersebut. Jadi ini adalah masa-masa sibuknya untuk Menpan RB dan juga kementerian terkait, baik itu kesehatan, pendidikan, maupun kementerian lainnya, menyusun baik itu jadwal, soal-soal, maupun perencanaan untuk persiapan lamaran dari seluruh tenaga calon P3K dan calon ASN atau CPNS. Jadi untuk kawan-kawan dipersiapkan seluruh syarat-syaratnya sebelum bulan depan sudah keluar jadwal penerimaan. Tentunya ini adalah masa terbaik untuk kawan-kawan semua melengkapi berkas-berkas yang diperlukan untuk melamar formasi yang dibutuhkan. Nah, demikianlah info kali ini untuk siaran persnya. Nantikan info selanjutnya terkait dengan pengangkatan tenaga ASN di tahun 2023 yang tentunya tidak lama lagi akan diterbitkan oleh kementerian-kementerian maupun Menpan RB terkait. Demikian disampaikan dan terima kasih.